Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di channel YouTube Sahabat CPNS, tempat berbagi mengenai CPNS dan P3K. Oh ya teman-teman, pada video kali ini kami akan sharing sesuatu hal yang sangat menarik dan ditunggu-tunggu oleh para pejuang CSN 2021, di mana saat ini ada Permenpan RB nomor 27 tahun 2021 tentang pengadaan pegawai negeri sipil. Nah, nanti ada 3 fokus utama yang akan kita bahas. Yang pertama itu seleksi CPNS itu meliputi apa saja. Dan yang kedua, bagaimana kisi-kisi SKD CPNS 2021. Dan yang ketiga, bagaimana kisi-kisi SKB CPNS 2021. Oke, kita akan langsung lanjut ke materi pokoknya. Oke, kita akan langsung bahas di sini. Oh ya, menurut di sini untuk tahapan seleksi itu berdasarkan pasal 31 maksud kami itu ada 3 tahapan. Yang pertama itu adalah seleksi administrasi, yang kedua adalah tes SKD dan SKB. Nah, untuk administrasi ini teman-teman mohon berhati-hati ya, karena banyak juga teman-teman kita yang gagalnya itu di awal. Jadi ibarat kata itu belum belum aja berperang udah gagal duluan. Jadi teman-teman hati-hati ya. Nah, nanti kita akan langsung lanjut di sini untuk seleksi administrasi. Nanti teman-teman bisa baca sendiri, akan kami share linknya supaya teman-teman bisa baca. Yang selanjutnya kita akan bahas mengenai kisi-kisi SKD ya, karena ini sangat penting untuk diketahui oleh para pejuang CPNS. Nah, berdasarkan pasal 35 Permenpan RB nomor 27 tahun 2021 bahwa kisi-kisi ataupun materi SKD itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu tes wawasan kebangsaan, dan yang kedua tes intelijensia umum, dan yang ketiga tes karakteristik pribadi atau biasa kita sebut dengan TKP. Dimana untuk soal-soal ini itu akan menggunakan sistem CAT yang diselenggarakan oleh BKN. Nah, selanjutnya itu berdasarkan pasal 36 bahwa di sini disebutkan untuk materi tes wawasan kebangsaan itu meliputi hal-hal berikut. Jadi bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan. Jadi teman-teman di sini udah ada kata kuncinya ya. Jadi penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan atau melaksanakan atau menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bukan sistem hafalan ya. Oke, yang pertama itu mengenai nasionalisme, di mana tujuannya adalah untuk mampu mewujudkan kepentingan nasional melalui cita-cita dan tujuan yang sama dengan tetap mempertahankan identitas nasional. Dan yang kedua itu adalah integritas, yaitu tujuannya untuk menjunjung tinggi kejujuran, ketangguhan, komitmen, konsistensi sebagai suatu sikap untuk mencapai tujuan nasional. Dan yang ketiga itu adalah bela negara, yaitu tentu saja berperan aktif dalam mempertahankan eksistensi bangsa dan negara. Yang keempat itu adalah pilar negara, ya tentu saja itu mengenai bagaimana kita membentuk karakter positif melalui pemahaman dan pengembangan nilai-nilai dalam Pancasila. Nilai-nilai dalam Pancasila. Jadi teman-teman harus tahu nih, paham dan mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi semuanya ini ya, pilar negara ya masuk ya. Jadi pastikan teman-teman untuk tes wawasan kebangsaan ini super duper banyak materinya, dan teman-teman pastikan bisa mendapatkan poin di sini. Karena kenapa? Berdasarkan pengalaman-pengalaman yang telah lalu, bahwa setiap kali seleksi CPNS itu selalu ada momok di setiap materinya, apakah itu TWK, apakah itu TKP, atau itu TIU. Nah, kemungkinan besar ya, yang akan menjadi momok itu adalah tetap TWK tahun ini. Karena terlihat dari
hasil SKD CPNS jalur kedinasan kemarin, sekolah kedinasan itu benar-benar untuk TWK itu menjadi penentu banget itu. Nah, di sini menariknya teman-teman, tidak ada materi bahasa Indonesia. Nah, apakah memang untuk bahasa Indonesia itu dihilangkan? Ini masih menjadi tanda tanya. Tapi kalau mengacu pada Permenpan RB nomor 27 tahun 2021, ini tidak ada bahasa Indonesia. Oke? Kita lanjut untuk TIU ya. Ini berdasarkan pasal 37, ini untuk TIU itu tetap dibagi menjadi 3, yaitu kemampuan verbal, yang kedua kemampuan numerik, dan yang ketiga itu kemampuan figural ya. Nah, untuk kemampuan verbal itu dibagi lagi menjadi analogi, silogisme, analitis, dan analitis. Nah, di sini masing-masing itu tentu saja untuk analogi itu mengukur kemampuan individu dalam bernalar. Ya, jadi nalar ya. Melalui perbandingan dua konsep kata yang memiliki hubungan tertentu, kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi yang lain. Itu tujuannya. Untuk silogisme, itu tujuannya tentu saja untuk mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan dari dua pernyataan yang diberikan. Nanti untuk contoh-contoh soal akan kita share pada video selanjutnya ya. Untuk analitis, itu tujuannya mengukur kemampuan individu untuk menganalisis informasi Oke, kita ulang. Untuk masuk informasi yang diberikan menarik kesimpulan. Oke. Yang selanjutnya itu untuk poin B itu kemampuan numerik. Meliputi berhitung, deret angka, kemampuan kuantitatif, soal perbandingan kuantitatif maksud kami, soal cerita. Nah, untuk soal TIU ini kemungkinan besar ini soal-soalnya tetap akan menyerupai soal-soal TIU pada tahun 2019 atau tahun sebelumnya ya. Jadi teman-teman coba buka-buka lagi untuk materi-materi ini. Jadi pastikan sering-sering latihan karena di TIU ini adalah peluang untuk menambah menambah poin yang paling banyak karena di sini rata-rata lebih mudah ya untuk TIU ini. Jadi hitung-hitungannya sangat sederhana dan biasanya angka-angka cantik kayak gitu. Jadi pastikan teman-teman sering-sering aja latihan ini, insya Allah bisa nih di atas 120, 150 bisa ini. Oke. Yang selanjutnya itu poin C-nya itu kemampuan figural. Ya, kemampuan figural itu dibagi menjadi analogi, ketidaksamaan, dan serial. Jadi kemampuan individu untuk bernalar melalui perbandingan dua gambar. Sedangkan ketidaksamaan mengukur kemampuan individu untuk melihat perbedaan beberapa gambar. Dan serial tujuan kemampuan individu melihat pola hubungan dalam bentuk gambar. Oke. Ini juga sering-sering latihan untuk figuralnya. Karena itu teman-teman pasti banyak ketemu. Tahun sebelumnya itu banyak yang info bahwa ada yang dapat sampai 5 atau 6 soal, ada yang bahkan sampai 7 soal tentang figural kayak gitu. Itu lumayan loh. 7 dikali 5 poin itu udah 35 poin. Sangat membantu sekali. Nah, ini juga ada kejutan nih untuk di materi tes karakteristik pribadi. Di sini selain pelayanan publik disebutkan juga jejaring kerja, sosial budaya, teknologi informasi, dan profesionalisme. Dan yang terakhir itu adalah anti radikalisme. Nah, jadi teman-teman, di sini ada penambahan anti radikalisme ya. Jadi kemarin itu benar ya, ada yang DM kita mengenai Kak, TKP anti radikalisme kok belum dimasukin, di tempat lain udah ada. Nah, ternyata memang kita menunggu resminya. Tim kita udah menyiapkan sih semua soalnya. Kita udah mau update nih tanggal 15 ini untuk soal-soal TKP terkait dengan anti radikalisme. Jadi teman-teman pastikan nanti mengikuti info-info di sahabat CPNS ya.
Ini tujuannya untuk jenjang kerja itu membangun dan membina hubungan bekerja sama. Untuk sosial budaya itu tujuannya untuk adaptasi. Teknologi informasi itu ya tentu saja untuk bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi dan informasi, apalagi kita sebagai ASN nanti kan dituntut untuk meningkatkan kinerja. Nah, untuk profesionalisme maksud kami itu tujuan melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tuntutan jabatan. Anti radikalisme yaitu untuk mencari informasi dari individu tentang pengetahuan terhadap anti radikalisme, kecenderungan bersikap, bertindak saat menghadapi stimulus dengan beberapa alternatif situasi. Oke, teman-teman, sekian ya untuk kisi-kisinya. Nah, di sini kita untuk ketentuan SKD-nya di sini dilaksanakan dalam durasi 100 menit. Jumlah komposisi soal, tata cara penilaian, dan nilai ambang batas SKD ditetapkan oleh Menteri. Dan saat ini kita tetap masih menunggu peraturan menterinya terkait dengan passing grade ya, nanti akan ada gitu. Akan ada. Jadi kita tunggu saja. Bisa jadi nanti Permenpan RB nomor 28 tahun 2021 tentang passing grade SKD CPNS kan gitu. Oke, untuk selanjutnya kita lihat di sini untuk SKB. Nah, untuk yang SKB yang berhak melaju ke tahap SKB itu tetap sama seperti tahun sebelumnya, yakni ditentukan paling banyak ya maksimal 3 kali jumlah kebutuhan jabatan berdasarkan ranking tertinggi dari yang memenuhi nilai ambang batas. Jadi misalkan formasinya itu ada 3, jadi yang diambil itu adalah 9 besar yang lulus passing grade yang akan melaju ke tahap SKB kayak gitu. Itu maksimal ya. Oke, dalam hal terdapat pelambang yang pola nilai SKD yang sama, ini banyak kejadian ini. Dan di sini dan berada pada batas 3 kali kebutuhan jabatan, penentuan kelulusan SKD secara berurutan mulai dari nilai TKP-nya. Nah, jadi poin penting itu TKP ya kalau pada saat peringkingan akhir untuk SKD. Yang kedua baru tes intelijensi umum dan tes wawasan kebangsaan. Oke. Oke, yang untuk selanjutnya itu pasal 41 terkait dengan SKB. Nah, SKB itu tadi sesuai dengan pasal 40 bahwa yang mengikut SKB itu 3 kali dari jumlah formasi ya maksimal. Nah, untuk materi SKB sebagaimana dimaksud pada pasal 41 itu disusun oleh instansi pembina jabatan fungsional dan diintegrasikan ke dalam bank soal pada sistem CAT yang disediakan oleh BKN. Jadi tetap CAT ya, seperti tahun sebelumnya. Materi SKB sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 3 untuk jabatan pelaksana yang bersifat teknis dapat menggunakan soal SKB sesuai atau masih satu rumpun dengan jabatan fungsional terkait. Oke, ini masih sama sih dengan tahun sebelumnya intinya. Nah, jika selain itu materi SKB dengan sistem CAT yang disediakan oleh BKN, jadi selain materi SKB yang disediakan oleh BKN, itu bisa juga dapat berupa psikotes, tes potensi akademik, tes kemampuan bahasa asing, tes kesehatan jiwa, tes kesegaran jasmani atau tes kesamaptaan, tes praktik kerja atau penambahan nilai dasar sertifikat kompetensi, wawancara, dan tes lainnya. Oke, teman-teman. Jadi pastikan teman-teman selalu lihat nanti apa yang diujikan di SKB formasi yang teman-teman lamar. Jadi jangan sampai salah ya. Jadi yang jelas tes SKB itu tetap CAT. Dan bisa juga tambahannya seperti ini juga untuk instansi-instansi